diketok aja bahannya itu kelihatan banget perbedaannya. Tuh, kayak plat, kuat banget. Ini yang dipakai sama F1 dan MotoGP. Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua Ican 99. Dalam beberapa dekade dunia motorsport telah terobsesi dengan penggunaan serat karbon. Bahan yang lebih kuat dan lebih enteng menjadi alasan dunia motorsport menggunakan serat karbon. Bisa kita lihat penggunaan pada mobil F1, mungkin pada motor di MotoGP, semua sudah menggunakan serat karbon. Pada penggunaan beberapa perantinya, bahan yang lebih kuat dan enteng menjadi alasan untuk pemilihan karbon. Nah, tapi tahu nggak sih karbon yang seperti apa yang digunakan dalam motorsport? Di depan gua saat ini ada dua jenis karbon. Ini adalah wet carbon yang sering teman-teman temuin pada mobil-mobil yang mungkin dimodifikasi di Indonesia. Dan ini adalah dry carbon. Udah ya beberapa ada sih yang udah mulai memproduksi dry carbon ini, salah satunya adalah JS Garage. Nah, perbedaannya seperti apa? Gua akan jelasin satu persatu. Oke teman-teman, daripada gua ngejelasin sendiri, langsung aja nih sama expertnya yang ngejelasin. Gua akan nanyain sama dia perbedaan antara yang wet carbon dan dry carbon. Ini ada beberapa parts yang memang digunakan untuk motor. Nah, tapi mungkin ini yang kedengeran suaranya aja karena emang orangnya cukup pemalu nih. Mas Yasa, gue mau nanya nih Mas. Iya. Perbedaan antara yang ini wet nih Mas ya? Iya. Wet carbon dan ini adalah dry carbon. Nah, gue mau nanya perbedaannya apa aja sih Mas? Ini mungkin dari bahan atau prosesnya bisa dijelasin nggak Mas? Kalau ini bahannya seperti apa Mas? Kalau wet lay atau biasa kita bilangnya hand layer, Oke. ini lapisannya terdiri dari fiber, Oke. fiber biasa, terus dilapisin satu lembar kain karbon. Kain karbon. Kainnya seperti ini nih Mas ya? Iya. Ini jadi dia cuma menggunakan satu lembar aja, terus Ya. habis itu dilapisin fiber. Dilapisin dan di hand lay. Oh, di hand lay ya? Resinnya. Ditambah resin, oke. Iya. Makanya ini sebenarnya kalau teman-teman tahu perbedaan beratnya itu lumayan ya, lumayan jauh banget. Nanti gua akan kasih lihat perbedaan. Ini ini wing gua bekas gua dulu pakai buat balap di mobil balap gua. Ini bahannya dry carbon dan yang ini bahannya wet carbon. Nanti kita akan timbang perbedaannya berapa kilo. Jadi perbedaannya cukup signifikan, cuma nanti dilihat aja perbedaannya. Kita lanjut lagi sama penjelasan prosesnya. Oke Mas, gimana Mas prosesnya Mas? Tadi yang ini kan tadi fiber dilapis sama satu layer serat karbonnya Mas ya? Satu lembar kain karbon. Oke, kalau yang dry carbon sendiri prosesnya gimana Mas? Kalau dry carbon ini walaupun tipis seperti ini, tapi ini sebenarnya terdiri dari minimal 3 layer. 3 layer? Carbon cloth, kain karbon. Oke, tanpa ada lapisan fiber lagi Mas ya? Tidak ada, ya. Makanya nih kalau teman-teman bisa lihat nih, tuh. Coba permukaan belakangnya tuh. Yang ini di belakangnya masih ada serat karbonnya nih. Nah, ini tadi kan sempat lo jelasin ke gua nih Mas. Yeah. Bagian depan dan belakangnya ini beda nih Mas. Yeah. Apa tuh Mas perbedaannya Mas? Jadi 3 lembar layer ini masing-masing punya berat yang berbeda-beda. Biasanya kalau untuk lapisan untuk yang akan terlihat, kita pakai yang tipis yang 200 gram. Terus lembar layer keduanya bisa pakai 200 juga. Yang terakhirnya ini untuk reinforce biasanya 400 sampai 600 gram. Oh, Ini untuk reinforce. Siap. Nah, prosesnya sendiri kalau ini dia prosesnya melalui proses vakuman Mas ya? Ya. Vakum dan di oven Mas ya? Kalau kita pakai kain pre-preg, kita masuk oven. Oh, kalau pre-preg oven. Ya, tapi dry carbon itu wajib pakai pre-preg nggak?
sebenarnya yang dibilang dry itu ya sebenarnya ini sih wajibnya sih masuk ke oven karena benar-benar tidak pakai cairan sama sekali. Oh, dan yang pasti ini akan lebih tahan terhadap panas ya Mas, Ya, dibandingin yang ini. Kalau ini hanya look ya. oh, ini cuma karbon look lah istilahnya ya. Kalau Nah, ngejar look aja. ngejar look. Nah, makanya di teman-teman yang modifikasi nih yang sering ditemuin umum di Indonesia itu biasanya karbon yang seperti ini nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Bahannya sendiri adalah nih bahan karbonnya, serat karbonnya. Nah, nanti gua akan kasih lihat juga yang bahan prepreg. Prepreg itu harus disimpan di kulkas. Suhu minimum 12 Suhu derajat. minimum 12 derajat. Nah, Mas boleh lihat nggak Mas gua bahannya? Ada di kulkas. Ada di kulkas ya? Oke, bentar kita ambil di kulkas. Nah, jadi ini bukan minuman doang nih yang disimpan di kulkas. Tuh, karbon juga harus disimpan di kulkas. Jadi minimum ini berapa derajat, Mas? Minus 12. Minus 12 ya? Iya. Nah, Minus ini 12 derajat. Kenapa bilangnya dry? Karena ini tidak ada kita main-main resin karena resinnya udah ada di dalam kainnya. Oh, iya. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih. Jadi ternyata kalau yang bahan untuk karbon yang dilapis fiber ini, jadi dia dari malannya, dari fiber, ini yang udah jadi mal itu ditempel fiber baru ditimpa resin, bener ya Mas ya? Pakai kuas biasa. Baru pakai kuas, dicocol istilahnya, karbon cocol tuh istilahnya. Nah, kalau prepreg sendiri ini bahan prepreg. Bahan prepreg itu dia resinnya itu sudah ada di dalam sini. ada di dalam sini. Jadi prosesnya itu nanti ditempel Mas ya? Langsung ditempel di mold. Oke, di moldingnya ditempel. Ya, terus dibungkus, divakum, masuk oven untuk supaya si resinnya ini yang ada di sini cair. Oke. Dan mengeras. Dan mengeras ya. Iya. Jadi nanti menyatu dia Mas ya langsung Iya, ya. Langsung. Oke. Nah, terus baik. Nah, ini sendiri kita bisa lihat nih. Ini tail nih Mas ya, tutup Iya. bangku belakang untuk Ini motor apa nih Mas? single seater untuk MV Agusta F3. MV Agusta F3. Nah, nih ini bahannya dry carbon teman-teman. Ini kalau di apa namanya? Oh, oke. Nah, ini untuk MV Agusta. Wah, keren banget nih. Jadi ini juga dry carbon, ini untuk kayak bagian spakbor Mas ya? Ini rear guard Apa namanya? Untuk apa? untuk spakbor belakang motor. Spakbor belakangnya ya. F3 Ini juga. F3 MV Agusta. MV Agusta juga. Nah, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ngelakuin nimbang antara yang ini dry carbon. Ini sebenarnya jenisnya sama nih. Modelnya. Ini wing gua ini adalah JS Racing asli dry carbon dan ini yang JS Racing yang buatan Indonesia. Kita akan timbang perbedaannya berapa kilo. Pertama kita akan nimbang yang ini dulu. Oke Mas, boleh dibantu Mas. Nah ini Masnya namanya Guys. Punya vlog juga, vlognya apa Mas? Mas, vlognya apa Mas? Nggak punya Pak. Nggak punya, malu-malu nih Masnya. Oke, kita timbang sekarang ya teman-teman ya. Kita lihat ini berapa kilo beratnya. Oh, ini dulu nih. Apa namanya? Diangkat dulu, iya. Nah, diangkat dulu, dinolin dulu. Tunggu nol dulu. Ya, oke Mas, boleh ditimbang Mas. Kita lihat beratnya berapa teman-teman. Oke. Nih angkanya bagus nih. Gue sering lihat angka ini nih belakangan, setahun belakangan gue ketemu angka 444 ini, gue nggak tahu maksudnya apa nih. Oke, ini beratnya adalah 4,44 kilo. Oke, sekarang kita nimbang yang ini Mas. Yang satu lagi Mas, yang dry carbon nih Mas. Dry carbonnya kita ambil. Yang dry carbon. Wingnya, boleh Mas dibantu Mas. Balik nggak? Ya, cukup. 2,34 kilo. 2 kilo lebih bedanya. Padahal ini dimensinya sama banget karena memang yang tadi itu tiruannya JS Racing dan ini JS Racing asli dry carbon bahannya. Nah, terus di sini ada lagi
Ini adalah atap dari Subaru. Apa Mas? Seri berapa nih? Ini kalau nggak salah Subaru GC berapa ya? GC generasi ketiga kalau nggak salah. Bener kan? Ya Subaru generasi ketiga lah, gue lupa. Nah ini roof yang dari karbonnya, dry carbon, dan ini roof aslinya. Gue akan bikin perbandingan berapa berat dari yang asli dan yang karbonnya. Mas, kita timbang lagi Mas. Kita timbang dari yang berat dulu deh, yang berat dulu. Ini kita geser. Oke, yang berat dulu. Kuat nggak Mas? Kuat lah. Wih, mantap. Ini dulu kalau ada film Samson Betawi nih. Cuma masih kecil dulu syutingnya. Ini sekarang udah gedenya nih. Ngabisin beras emaknya nih biasanya nih. Oke, bisa. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Beratnya adalah 7,5 kilo. 7, oke belum diam, sebentar. Oke, 7,57 kilo. 7 kilo 57 gram. Dan sekarang kita timbang yang roof berbahan dry carbonnya. Tuh kan bener kan Samson tuh. Oke, kita timbang nih. Oke. Oke, kita lihat beratnya. 2,3 kilo. Untuk satu atap mobil beratnya cuma 2,3 kilo. Yang sebelumnya itu 7, berapa tadi? 7,3. Gila, perbedaannya 5 kilo untuk atap. Nah, itulah yang menjadi alasan dunia motorsport menggunakan bahan karbon. Selain memang ini seratnya lebih kuat masnya pasti daripada plat biasa ya. Seratnya lebih kuat dan dia jauh lebih enteng. Bayangin aja satu atap itu bisa beda 5 kilo mengurangi bobot. Nah, ini teman-teman kalau lihat nih materialnya nih. Detail tuh. Ini kalau diketok juga suaranya sebenarnya udah sama kayak plat nih kalau diketok ya. Tuh. Wah, ini keren banget nih. Nah, terus kita lihat apa lagi ya? Oke teman-teman, ini satu lagi. Ini lips Honda Estilo Mas ya. Ini lips Honda Estilo. Ini sebenarnya bahannya sama seperti yang bahan untuk yang wet carbon ini yang dilapisin fiber. Cuma yang berbeda adalah kalau ini memang dari apa namanya? Sorry, gue fokusin dulu ya. Nah, oke, ini jadi fiber dilapis karbon. Nah, ini bahannya sama. Cuma prosesnya menggunakan proses seperti proses dry carbon ya Mas ya. Proses dry carbon. Jadi dia melalui proses vakum, teman-teman. Nah, jadi keuntungannya apa Mas kalau proses vakum ini Mas? Lebih tipis. Lebih tipis ya? Ya, tipis. Terus juga lebih ringan karena ini kalau dilihat ini ada fibernya lagi, ada lapisannya lagi lebih tebal, makanya jadi lebih berat. Nah, cuma sekarang gini, kelebihannya adalah lebih tipis, lebih enteng. Kekurangannya apa? Kalau dibandingin kita bener-bener bikin yang real dry carbon. kekuatannya di bawah dari dry carbon. Kekuatannya di bawah dry carbon. Nah, nih gini nih, kita lihat sebentar aja nih, kita lihat nih. Tuh, teman-teman. Kayak plastik biasa kalau diketok. Nih yang dry carbon nih. Dry carbon coba nih. Coba. Kalau dilihat di cahaya. Dia bisa bantu nih. Sini. Bentar, teman-teman. Nah, ini gua akan kasih contoh nih. Coba. Nih, ini yang dry carbon ya. Real dry carbon ini, bener-bener dry carbon. Kita lihat. Gua ketok aja, dari diketok aja bahannya itu kelihatan banget perbedaannya. Tuh. Kayak plat, kuat banget. Ini yang dipakai sama
F1 dan MotoGP. Nah, ini yang dry carbon ala-ala. Prosesnya dry carbon tapi bahannya nggak pakai pre-preg ya Mas ya? Iya. Gitu. Nah, ini coba gua ketok ya. Tuh, jauh banget. Ini masih kayak plastik biasa ini. Tuh, kayak plat dan kuat. Ditaruh di cahaya. Nah, satu lagi kita lihat ya. Ini gua dari yang ini dulu, yang bahan real carbon. Gua intip kalau di lampu nggak tembus. Memang dia bener-bener rapet seratnya, tebel. Tuh, nggak tembus. Yang dry carbon ala-ala, ini. Kita terawang lampu. Nah, nih. Jadi kalau bahannya bukan yang bahan pre-preg, bahan yang memang untuk wet carbon atau karbon yang dilapis fiber, tapi prosesnya menggunakan proses vakum, jadinya seperti ini teman-teman. Kelihatan kan tipisnya? Tuh, langsung tembus. Jadi jelek banget. Jadi buat kalian, gue saranin buat kalian yang punya budget, lebih baik kalian memilih yang bahan dry carbon. Yang pasti sih memang nggak murah ya, pasti lebih mahal karena memang dari bahannya sendiri. Ini bahan memang yang perlu proses yang khusus untuk pembuatannya, dan ini pun perlu disimpan dalam suhu berapa Mas tadi? Minus 12 derajat, harus beku men, 12 derajat, minus 12 derajat. Nah, sedangkan bahan ini disimpan di mana aja aman gitu kan. Karena memang ini bahannya spesial banget. Mungkin ini disimpan minus biar resinnya ini nggak kering kali Mas ya? Iya, karena kalau dia temperaturnya panas sama kayak di oven kan, dia jadi mengeras. Jadi mengeras. Oke. Nah, terus satu lagi nih teman-teman. Ini nih. Ini sebenarnya dry carbon Mas ya? Iya. Dry carbon, cuma ini ada proses penguatan teman-teman. Coba kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini jadi kayak kalau roti itu dibilang sandwich nih teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat kan jelas nih. Jadi ini bisa dijelasin nggak Mas? Bagian yang atas ini apa Mas? Bagian yang atas itu PVC core foam. Oke, PVC core foam. Core foam. Ya. Sebentar teman-teman, gue jelasin ya. Gue fokusin dulu. Oke teman-teman, ini udah lebih jelas lagi, bisa dilihat. Ini kalau bagian atasnya apa Mas? Yang bagian rata nih Mas? Yang atas ini PVC. Ini bagian atas PVC foam. core foam. Kalau yang bawahnya ini? Yang bawahnya ini namanya Lantosoric. Oke. Nah, gimana Mas? Dia ada beberapa tipe ketebalan mulai dari 2 mili sampai 15 mili ada. Oke. Nah, jadi sebenarnya fungsi isinya ini adalah sebenarnya fungsinya itu untuk reinforce ya, penguat ya Mas ya. Penguat kalau untuk memang penggunaan yang memang karbon ini untuk lebih penguatan lagi. Contohnya misalnya kalau di mobil balap itu ada di bagian bawah mobil itu ada splitternya. Nah, splitter ini kan harus kuat nih. Maksudnya dari hantaman batu atau apapun, mungkin terinjak gitu kan, atau tersenggol gitu, bahannya harus kuat. Nah, ini dry carbon ini ada penguatan dengan diisi seperti ini. Nah, itu bisa juga digunakan. Ini kan nih bisa kita lihat nih. Ini adalah dudukan dari wing GT wing ya untuk mobil balap. Ini kan bracketnya ini otomatis mesti kuat. Nah, ini kalau bracket yang atas ini pakai besi. Cuma yang dudukan bawah ini masih berbahan karbon. Ini menggunakan bahan karbon juga. Nah, untuk bahan yang seperti ini itu perlu dibuat penguatan seperti ini nih. Satu lagi contoh fairing dry carbon untuk MV Agusta F4. Tuh, kita bisa lihat detailnya seperti apa. Dan ini enteng banget. Itu dia tadi obrolan gue dengan Mas Jasa ngejelasin tentang karbon berbahan white carbon dan dry carbon. Buat saran gue buat kalian yang memang ingin memodifikasi mobil atau motornya, sekedar hanya pengen ada outlook karbonnya, bahan white carbon ini adalah pilihan yang tepat karena memang harganya jauh lebih murah dibandingin yang dry carbon. Tapi untuk teman-teman yang memang ingin menggunakan karbon untuk di motorsport,
gue saranin menggunakan dry carbon karena memang tujuan kita menggunakan karbon itu selain memang outlooknya terlihat bagus, yang utama adalah weight reduction dari kendaraan kita sendiri. Kita ingin mengurangi bobot yang banyak dari mobil kita supaya mobil kita jauh lebih lincah dan mendapatkan power to weight ratio yang maksimal. Nah, dry carbon adalah pilihan yang tepat buat kalian yang pengen mesen atau pengen bikin dry carbon untuk mobil kalian atau motor kalian. Kalian bisa hubungin JS Garage. Saat ini gue syuting di bengkel JS Garage yang memang dia spesialis untuk ngebikin dry carbon untuk mobil maupun motor. Nanti gue kasih linknya di bawah, kalian bisa hubungin mungkin melalui DM Instagramnya, atau memang bisa hubungin gue juga kalau memang susah untuk komunikasi. Nanti bisa DM melalui Instagram gue atau email gue, nanti gue lampirin. Next videonya gue akan ngejelasin proses pembuatan dry carbon mulai dari kita bawa contoh bahannya, apa yang mau kita bikin, sampai jadinya seperti apa. Nah, jangan sampai ketinggalan, subscribe, nyalain loncengnya, tunggu videonya. Sampai jumpa.